أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala aidan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwah wa akhwat fidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita tetap berada dalam al-Islam dan al-iman insyaallah. Semoga kita semua bisa memanfaatkan keislaman dan keimanan kita untuk meraih jannah Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban dan berjuang menyampaikan risalah kenabian kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kekuatan dan kemampuan untuk mampu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak kita dapat berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dan bersama orang-orang saleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah wa akhwat fidin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala hari ini kita akan melanjutkan program kita yaitu petik ya, yang merupakan singkatan dari pembacaan dan pembahasan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Insyaallah ini akan menjadi petik yang ke-36 dan kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-14 dan ayat 15 ya. Dan materi pembahasan yang pertama yaitu tasrif kata ya. Lalu yang kedua i'rab ayat. Lalu berikutnya kita akan sama-sama membacakan ya tafsir atau kitab gundul ya, biasanya kita sebut kitab gundul tanpa harokat untuk menajamkan, melatih, melancarkan gitu ya belajar kita ya, belajar bahasa Arab kita ya. Semoga dengan adanya kegiatan ini semakin dapat membantu teman-teman semua yang sedang berjuang mempelajari bahasa Arab dan sedang berjuang melancarkan kemampuannya dalam membaca kitab gundul. Baik ya, untuk membersihkan waktu kita langsung masuk ke materi pembahasan yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-14 dan ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah ya, yang pertama kita akan coba mentasrif kata-kata yang bisa ditasrif ya, atau yang mustaq. Baik, yang pertama ada kata laku.
laku ya. Laku ini sigohnya adalah fiil madhi maklum ya, dengan domir hum. Binanya adalah bina nakis ya, huruf ilat di akhir karena asalnya adalah laqiya. Laqiya ya, asal wazannya dari fa'ila yaf'alu atau ia ya. Laqiya. Adapun tasrifnya laqiya yalqa liqaan laqin malqiyun ilqa la talqa luqiya yulqa hakadha. Lalu ada kata amanu. Amanu sigohnya adalah fiil madhi maklum dengan domir hum ya. Binanya ini bina mahmus ya, bina mahmus dari amina masuk ke wazan af'ala yuf'ilu ya. Asal wazannya yaitu af'ala yuf'ilu ya. Adapun tasrifnya amana yu'minu imanan mu'minun mu'manun amin la tu'min umina yu'manu ya. Ini perlu kami sampaikan juga bahwa wazan af'ala itu af'ala yuf'ilu itu aslinya af'ala yu'af'ilu ya teman-teman ya. Aslinya adalah af'ala yu'af'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun. Oleh sebab itulah dia bentuk amarnya itu af'il ya, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sigoh fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari' ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang pernah bertanya-tanya, kenapa kok mudhari'nya af'al itu yuf'ilu, tapi kenapa amrnya jadi af'il gitu ya. Karena asalnya af'ala yuf'ilu itu aslinya af'ala yu'af'ilu ya, hanya untuk dipermudah maka yu'anya dihilangkan jadi yuf'ilu ya. Oleh sebab itu amrnya menjadi af'il. Nah, nahinya harusnya la tu'af'il begitu ya, tapi diringkas atau diringankan menjadi la tuf'il ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu ada kata qalu. Qalu sigohnya fi'il madhi maklum ya, dengan domir hum ya. Adapun binanya ini bina ajwaf ya, huruf ilat di tengah ya. Wazannya dari wazan fa'ala yaf'ulu atau au ya. Tasrifnya qala yaqulu qaulan qailun maqulun qul la taqul qila yuqalu hakadha ya. Dari fi'il madhi maklum, mudhari maklum, lalu masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr, nahi, lalu fi'il madhi majhul dan mudhari' majhul ya. Baik, berikutnya ada kata kholau ya. Kholau ini sigohnya fi'il madhi maklum, domirnya sama ya, domirnya hum. Adapun bina kholau ini binanya adalah mu'tal naqis ya, karena asalnya khola gitu ya. Sedangkan wazannya dari fa'ala yaf'ulu, khola yakhlu. Tasrifnya adalah khola yakhlu kholaan, kholin makhluwun gitu ya. Ukhlu la takhlu khuliya yukhla. Ini sama dengan da'a ya, khola da'a yad'u yakhlu ya. Lalu berikutnya ada kata qalu ya. Tadi qalu sudah di atas, kita lanjutkan. Innama akum innama nahnu. Nah, di sini ada kata mustahziun ya. Mustahziun ini adalah sigoh fa'il ya. Sigoh fa'il ya. Asal wazannya adalah istaf'ala ya. Haza'a masuk ke wazan istaf'ala menjadi istahza'a.
Adapun tasrifnya yaitu istahza'a yastahzi'u istihza'an, mustahzi'un mustahza'un istahzi' la tastahzi' ustuhzi'a yustahza'u, hakala ya. Lalu ada kata yastahzi'u. Nah, di sini yastahzi'u adalah sigoh fi'il mudhari' ma'lum ya, dengan domir huwa. Ya. Ini sama dengan mustahzi'un tadi ya. Istahza'a yastahzi'u istihza'an, mustahzi'un mustahza'un istahzi' la tastahzi' ustuhzi'a yustahza'u. Lalu ada kata wa yamudduhum. Yamuddu adalah sigoh fi'il mudhari' ma'lum dengan domir huwa ya, dengan domir huwa. Binanya adalah bina mudha'af ya, asal wazannya dari fa'ala yaf'ulu. Adapun tasrifnya madda yamuddu maddan, madun mamdudun, mudda la tamudda, mudda yumaddu. Nah, kalau kita belajar tahsin atau tajwid ada hukum mad. Nah, ini ngambil dari kata madda yamuddu maddan, artinya memanjangkan gitu ya. Masyaallah ya. Lalu ada kata tughyanihim, tughyani ya. Tughyan ini adalah sigoh masdar dari kata togo ya, sigoh masdar. Binanya adalah bina mu'tal naqis ya, dari kata togo ya togo, fa'ala yaf'alu, wazannya fa'ala yaf'alu ya. Togo ya togo tughyanan, togin matogiyun, itogo la tatogo, tughya yutogo, hakadha ya. Lalu ada kata ya'mahun. Ya'mahun. Nah, ya'mahun ini ada dua wazan ya. Iya ya, ada dua wazan. Bisa bisa masuk ke wazan amiha ya'mahu, bab fa'ila yaf'alu, atau bab hanya amaha ya'mahu. Begitu ya. Ya'mahun ini domirnya domir hum ya. Binanya bina sahih salim ya. Asal wazannya tadi ada dua, dari amiha ya'mahu atau amaha ya'mahu. Ya, adapun tasrifnya kita ambil misalnya yang amiha ya'mahu ya. Amiha ya'mahu amahan, amihun ma'muhun ya'mah, la ta'mah umiha yu'mahu ya. Nanti perlu diingat kembali ya teman-teman atau ikhwah semua, ikhwah rahimakumullah. Jadi ini kita tasrif sempurna ya. Adapun diperhatikan kalau kata tersebut adalah lazim, maka tentu tidak memiliki sigoh maf'ul dan sigoh majhulnya ya. Tapi di sini kita tetap kita tasrif ya, untuk memurojaah ya, memurojaah tasrif gitu ya. Taib, dari segi serap sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke i'rab ayah ya. Wa idza al waw di sini bisa kita sebut dengan waw istinafiyah ya, atau bisa juga kita bilang waw ataf dari ayat sebelumnya ya. Idza dzarfu zamanin lil mustaqbal ya, dzarfu zaman lil mustaqbal. Laku ya, laku fi'lun madin mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaah. Fi'il madi ketika bersambung dengan waw jamaah maka i'rabnya adalah mabni ala dhammi, hakala. Baik. Lalu wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun ya, fi mahalli raf'in fa'ilun. Lalu alladzina ismun mausulun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin
ya, maf'ulun bih bagi laku, ya. Lalu ada kata amanu fi'lun madin mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Di sini bisa kita sebutkan, ya, ingat kalimat yang terletak setelah isim mausul namanya silatul mausul, ya. Maka kita bisa sebutkan wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahallaha, ya, la mahallaha minal i'rab silatul mausuli, hakada, ya. Lalu qalu fi'lun madin mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaah wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun, ya. Lalu amanna fi'lun madin mabniun ala sukun, ya, mabni ala sukun, wana dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi kalau fi'il madi bersambung dengan waw tadi, waw jamaah, dia mabni ala dhammi. Kalau bersambungnya dengan ta fa'il atau na fa'il, begitu, dia mabni ala sukun, ya. Lalu amanna ini terletak setelah qalu, maka kita i'rab wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin, kita sebut maqulul qawli, ya, dari kata qalu. Lalu ada kata waw, ada waw di situ, kita sebut harfu atfin idza dzarfu zaman lil mustaqbal. Lalu kholau, ya, kholau. Nah, ini perlu diperhatikan untuk kholau, ya. Kholau tadi kita sampaikan bahwa fi'il madi jika bersambung dengan waw jamak maka dia mabni ala dhammi, tapi di sini kita nggak dapatkan dhammi karena kholau, ya. Mengapa demikian? Maka cara mengirobnya kholau fi'lun madin mabniun ala dhammi al muqaddari alal alifil mahdzufah, begitu, ya. Yang saya ulangi, fi'lun madin mabniun ala dhammil muqaddari alal alifil mahdzufah. Nah, kenapa seperti itu? Ingat khola ini aslinya ada alif, ya, di ujung ada alifnya, ya. Jadi dia bersambung dengan waw, kholau, tidak menjadi kholu karena yang domah asalnya adalah si alif tadi yang dibuang. Makanya i'rabnya domah muqaddar, domah yang diperkirakan atau yang ditakdirkan di atas alif yang dibuang. Khola ada alifnya, ya, nyambung dengan waw jamaah, alifnya dibuang. Nah, disitulah letak domahnya asalnya, begitu, ya. Baik, lalu ilah harfu jar, ya. Syayatinihim, syayatini ismun majrurun bi ila wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Him di sini bisa kita pecah alha wal mim, tapi kita sambungkan saja, tidak mengapa. Him domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, ya. Lalu ada kata qalu, ini sama, fi'lun madin mabniun ala dhamir ittisalihi biwawil jamaah wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Inna harfu nasbin wa nasikhin tansibul isma wa tarfa'ul khobar, ya. Luna ini digabung, ya, inna di sini inna dan na. Nah, domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Ma'aku dzarful makan, ya, mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, ya. Kum di sini bisa kita pecah al-kaf wal mim, ya, tapi kita gabungkan. Kum di sini domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, ya.
Nah, tadi ada inna. Ingat, jika kita bertemu dengan inna dan saudari-saudarinya, maka fokus cari di mana isim innanya dan khobar innanya. Ya, ingat ya, ini buat teman-teman semua. Nah, tadi isim innanya sudah dina, ya. Lalu mana khobar innanya? Khobar innanya ma'akum ini. Bagaimana cara mengirobnya? Wadzorfiyatu, kita bilang begitu ya. Wadzorfiyatu fi mahalli raf'in khobaru inna, ya. Wadzorfiyah kita sebutnya seperti itu. Lalu ada kata innama. Innama ini irob singkatnya kita bilang kafah wal makfufah. Kafah wal makfufah, pembatas dan yang dibatasi, ya. Karena secara makna innama ini hanya saja, ya, hanya saja atau hanya saja, ya. Jadi pembatas dan yang dibatasi, kafah wa makfufah, ya. Nahnu domirun munfasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in mubtadaun, ya. Lalu mustahziun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, ya. Maka rofanya dengan waw. Lalu ada Allahu lafzul, jangan lupa lafaz Allah itu kita mengirobnya kita sebutkan lafzul jalalah. Jadi kita bukan mengirob Allah tapi mengirob lafzul jalalah, lafaznya, ya. Ingat ya teman-teman, ya. Allahu lafzul jalalati mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yastahzi'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allahi, ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, dari yastahzi'u, ya, fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i, gitu, ya. Bihim alba'u harfu jarrin, him domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bil ba'i. Waw harfu atfin yamuddu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wal fa'ilu domirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allahi. Hum domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Lalu fi harfu jarrin tughyani ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Him domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, ya. Lalu ya'mahun fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Ingat, ya, fi'il mudhari minal af'alil khamsah, ya. Rafa'nya dengan thubutun nun. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Hakadha, ya, irob dari ayat 14 dan 15 surat Al-Baqarah ini. Begitu, ya. Baik, kita lanjutkan ke pembacaan tafsir, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza laqiya haula'il munafiqunal mu'minina, apabila orang-orang munafik ini bertemu dengan orang-orang beriman, ya, laqiya. Qalu, mereka berkata, amanna, mereka berkata kami telah beriman. Orang munafik ini, ya. Atau azharu lahumul imana wal muwalata wal musafata, ya.
mereka menampakkan kepada orang-orang beriman keimanan dan keloyalan atau loyalitas ya, dan persahabatan ya. Gururon minhum lil mu'minina, sebagai bentuk tipu daya dari mereka kepada orang-orang beriman. Wa nifaqon, dan sebagai bentuk kemunafikan. Wa musona'atan, dan sebagai sesuatu yang dibuat-buat. Wa taqiyatan, dan sebagai bentuk persembunyian, bentuk penutupan ya. Bentuk sesuatu yang disembunyikan seperti itu ya. Waliyasrokuhum fima asobu min khairin wa magnamin, dan agar orang-orang beriman itu menyertakan mereka, membagi mereka, memberikan mereka orang munafik terhadap fima asobu, terhadap apa yang orang-orang beriman dapatkan, min khairin berupa kebaikan, wa magnamin, dan berupa harta rampasan perang ya. Jadi orang munafik ketika bertemu orang beriman, dia akan berkata, kami telah beriman, kami bersama kalian, dengan tujuan hanya untuk mendapatkan kebaikan yang didapat oleh orang-orang beriman ya. Wa idza khalau ila syayatinihim ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, yakni ya, kalimat ini yakni artinya, maksudnya wa idzan sarafu wa dhahabu wa khalasu ila syayatinihim. Maksud dari kalimat ini adalah apabila mereka telah kembali, telah pergi, wa dhahabu wa khalasu, dan telah berpisah dari orang beriman, ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka ya, kepada setan-setan mereka. Ini maksud dari wa idza khalau ila syayatinihim. Fadummina khalau makna insarafu. Di sini khalau dimaknai ya, memiliki makna insarafu ya, li ta'diyatihi biilah, karena kemuta'adiannya dengan ilah, liyadulla alal fi'lil mudmari wal fi'lil malfudhi bih ya, untuk menunjukkan suatu perbuatan yang mudmar atau tersembunyi, wal fi'lil malfudhi bih, dan suatu perbuatan yang dijelas, yang tampak gitu ya. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang berkata. Di antara mereka di sini maksudnya para ulama ya. Jadi ada sebagian ulama, wa minhum, ada sebagian ulama, man qala, yang berkata, ila, ke, huna di ayat tersebut, bimakna ma'a, memiliki makna ma'a atau bersama ya. Ke di ayat tersebut maksudnya bersama. Wal awalu ahsanu ya, tapi makna yang pertama lah yang lebih afdol, yang lebih baik gitu ya. Wa alaihi yaduru kalamu bni jaririn ya, dan demikianlah Ibnu Jarir berpendapat ya. Wa qala Suddiyu an Abi Malikin, dan As-Suddi berkata dari Abi Malik, kholau yakni madau. Kholau itu maknanya madau, berjalan, menuju ya, atau melalui. Wa syayatinihim yakni, sedangkan syayatinihim, setan-setan mereka, itu maksudnya gitu ya, sadatihim, sadatihim ya, tuan-tuan mereka. Wa kubaroihim, dan pembesar-pembesar mereka. Wa ru'asaihim, dan ketua-ketua mereka. Min ahbaril yahudi, dari rahib-rahib Yahudi. Wa ru'usil musyrikina wal munafiqin, dan ketua-ketua atau kepala-kepala kemusyrikan dan kemunafikan
ya, makna setan atau yang dimaksud setan dalam ayat ini adalah pembesar-pembesar dari kemusyrikan dan kemunafikan gitu ya. Qala Suddiyu fi tafsirihi, As-Suddi berkata dalam tafsirnya, an Abi Malikin dari Abi Malik, wa an Abi Shalihin dan dari Abi Shalih, an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas, wa an Murrata dari Murrah, an Ibni Mas'udin dari Ibnu Mas'ud, an Nasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza khalau ila syayatinihim, maksud dari setan-setan di sini yakni adalah hum ru'usuhum minal kufri, mereka adalah kepala-kepala atau ketua-ketua mereka dari kekafiran. Kata ya, yang dimaksud dengan setan. Wa qala ad-Dhahaku an Ibni Abbasin, dan ad-Dhahak berkata dari Ibnu Abbas, wa idza khalau ila ashabihim wa hum syayatinihim, apabila mereka telah kembali kepada sahabat-sahabat mereka dan mereka itulah setan-setan mereka ya. Jadi makna setan itu disematkan kepada manusia-manusia, pemimpin-pemimpin kemusyrikan dan kemunafikan dan kekafiran begitu ya. Wa qala Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Ishaq berkata, an Muhammad bin Abi Muhammadin dari Muhammad bin Abi Muhammad, an Ikrimata dari Ikrimah, au Sa'id bin Jubairin atau dari Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas, wa idza khalau ila syayatinihim, maksudnya adalah min yahudil ladzina ya'murunahum bitakdzibi wa khilafi ma jaa bihir rasulu ya, dari golongan orang-orang Yahudi yang memerintahkan mereka untuk berdusta dan menyelisihi, menentang apa yang Rasul bawa. Wa qala Mujahidun, dan Mujahid berkata tentang wa idza khalau ila syayatinihim, maksudnya apa? Kata Mujahid, ila ashabihim minal munafiqina wal musyrikin, kepada sahabat-sahabat mereka dari golongan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik ya. Wa qala Qatadatu, dan Qatadah berkata, wa idza khalau ila syayatinihim, tentang ayat ini, tentang kalimat ini, qala, ia berkata, ila ru'usihim, kepada kepala-kepala atau ketua-ketua mereka, wa qadatihim, dan pemimpin-pemimpin mereka, fi syirki, dalam kesirikan, wasyarri, dan keburukan atau kejahatan. Nah, kata ini pendapat beberapa ulama tentang makna syaiton ya, seton. Mereka memiliki pendapat masing-masing yang jika ditelusuri, jika disimpulkan, intinya sama ya, intinya sama, yaitu orang-orang munafik, orang-orang syirik ya, orang-orang kafir ya, yang dimaksud dengan kata setan atau syayatinihim dalam ayat ini ya. Wa binahwi dzalika fassarahu Abu Malikin, dan Abu Malik menafsirkan yang seperti itu ya. Wa Abul Aliyati, dan juga Abul Aliyah, wa Suddiyu, dan As-Suddi, wa Rabi' bin Anasin, dan Ar-Rabi' bin Anas ya. Jadi pengertian dari para ulama tentang syaiton
itu serupa atau mirip ya. Intinya ternyata syaitan itu disematkan juga kepada makhluk Allah yang berwujud manusia. Hakada. Baik, kita lanjutkan. Qala Ibnu Jaririn, berkata Ibnu Jarir, wa syayatinu kullu syai'in marodatuhu ya. Setan-setan adalah segala sesuatu yang membangkangnya, yang menentangnya. Nyanya kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala sesuatu yang membangkang, menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat dari Ibnu Jarir ya. Jadi diambil kesimpulan secara umum gitu ya. Tadi dirinci oleh para ulama sebelumnya, kemunafikan, kemusyrikan, kekafiran. Nah, ini dirangkum sama Ibnu Jarir. Menjadi segala sesuatu yang membangkang atau menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syaitan ya, atau setan. Wa takunu syayatinu minal insi wal jinni, dan setan itu terdiri dari golongan manusia dan golongan jin. Jadi setan-setan itu terdiri dari golongan manusia dan golongan jin ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, syayatinal insi wal jinni, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din ya, sebagian mereka membisikkan kepada yang lain, zukhrufal qawli gururon ya, perkataan yang indah-indah sebagai tipuan. Ini dalil tentang bahwasanya setan itu tidak hanya dari golongan goib saja, tapi ternyata juga dari golongan manusia ya. Wa fil musnadi an Abi Dzarrin qala, dan dalam al musnad dari Abi Dzar ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'udzu billahi min syayatinil insi wal jinni. Rasul berkata, kami berlindung kepada Allah dari setan-setan manusia, jenis manusia, dan setan-setan dari jenis jin. Faqultu, maka Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walil insi sayatin, apakah dari manusia itu ada setan? Qala, maka Rasul menjawab, na'am, betul, ada. Gitu ya. Jadi ini adalah dalil dari Al-Quran dan hadis bahwasanya setan itu tidak hanya dari kalangan goib saja, tapi juga dari kalangan manusia. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qalu inna ma'akum ya, mereka berkata sesungguhnya kami bersama kalian. Qala Muhammad bin Ishaq, berkata Muhammad bin Ishaq, an Muhammad bin Abi Muhammadin, dari Muhammad bin Abi Muhammad, an Ikrimata, dari Ikrimah, au Sa'id bin Jubairin, atau dari Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, ai inna ala mithli ma antum alaih, maksudnya inna ma'akum adalah kami ini berada sama dengan kalian, sepemikiran dengan pemikiran kalian, sependapat dengan pendapat kalian,
kami ini bagian dari kalian. Innalillahi. Gitu ya. Innama nahnu mustahzi'un ay innama nahnu nastahzi'u bil qaumi wa nal'abu bihim. Maksud dari innama nahnu mustahzi'un adalah sesungguhnya kami hanya mengolok-olok, mengejek suatu kaum atau kaum tersebut, maksudnya orang beriman, wa nal'abu bihim, dan kami hanya bermain-main saja dengan mereka. Ya, ini maksud dari ayat tersebut. Wa qala ad-Dhahaku, dan ad-Dhahak berkata, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, qalu, mereka berkata, innama nahnu mustahzi'un, sungguhnya kami hanya mengejek, sakhiruna, mengolok-olok, bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya Muhammad. Nah, ya, masalah orang-orang munafik ya. Wa kadzalika qala Ar-Rabi' bin Anasin wa Qatadatu, dan Ar-Rabi bin Anas dan Qatadah juga berkata demikian, berpendapat demikian ya. Baik ya, ini karakter orang-orang munafik ini ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jawaban lahum, sebagai jawaban bagi mereka, sebagai jawaban bagi mereka, wa muqabalatan ala sani'ihim, dan sebagai bantahan atas perbuatan mereka. Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang mengolok-olok mereka dan membiarkan, ya mudhum, membiarkan mereka, fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Masya Allah. Nah ya, ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Ini tafsir surat Al-Baqarah ayat 14 dan 15 ini cukup panjang. Tapi insya Allah sampai dengan kita membaca dan membahas sampai di sini, insya Allah sudah cukup bagi kita untuk memahami ya tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-14 dan ke-15 yang masih membicarakan seputar karakter orang-orang munafik ya. Dan tadi juga ada beberapa pendapat dari para ulama yang mendefinisikan setan-setan itu siapa ya, dan disimpulkan oleh Ibnu Jarir bahwa setan-setan adalah segala sesuatu, seluruhnya, semuanya yang membangkang atau menentang Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat suka membangkang atau menentang Allah dan Rasul, dan semoga kita terlindung dari orang-orang yang memiliki karakter membangkang dan menentang perintah Allah dan Rasul, karena dikhawatirkan kita merasa sebagai manusia, tapi di pandangan Allah dan Rasul kita hakikatnya adalah min syayatin, termasuk setan-setan yang dimaksud. Wa na'udzubillahi min dzalik. Demikian program petik yang ke-36 kali ini, semoga bisa diambil pelajarannya dan disikapi dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kelak kita bisa kembali ke tempat fitrah kita manusia, yaitu al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan kegiatan kita saat ini dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.